Nah, jadi tadi pertama dulu ya, ada pertanyaan dari Agus gitu ya. Ada pemimpin yang misalnya bisa merasakan kesedihan bawahannya gitu ya, atau kesedihan orang-orang yang dipimpinnya gitu. Terus apakah ini ketika dia ya merasakan kesedihan dari orang-orang yang dipimpinnya itu, dia itu menjadi orang lain gitu ya? Apakah itu menjadi orang lain ya? Ini kan sebenarnya ya, kalau kita mau menilai orang itu jadi orang lain atau tidak gitu ya, bukan dari rasa, tapi dari kehilangan atau tidaknya dia dengan jati dirinya, bukan dari rasa. Kalau rasa itu nyambungnya kemana? Ke perhatian. Ya Allah lah, oh berarti pemimpin itu perhatian. Kemana lagi? Ke pedulian. Benar nggak? Berarti pemimpin itu apa? Peduli gitu kan ya. Terus bagaimana sih pemimpin yang bisa membuat organisasinya itu efektif gitu ya? Berarti ada hubungan baik gitu ya. Ada pendekatan personal gitu kan ya. Ada ya harmonis lah gitu kan ya. Harmonis antara anggota dengan pemimpinnya, antar anggota dengan sesama anggota. Nah, terus lagi apa ya? Kemampuan pemimpin untuk memahami gitu ya. Kan banyak pemimpin yang mau didengarkan tapi tidak banyak yang mau mendengarkan. Banyak pemimpin yang mau diperhatikan tapi tidak banyak yang mau memperhatikan gitu. Nah, kalau kesedihan-kesedihan anggota itu dirasakan juga oleh pemimpinnya, itu rasa tadi. Tapi kalau pemimpinnya misalnya kehilangan jati diri gitu kan ya, nah itu baru meninggalkan jati dirinya menjadi orang lain jadinya. Jadi jati dirinya gitu ya. Poinnya tuh di rasanya dan di jati dirinya gitu. Kalau rasa tuh masuknya ke perhatian, ke pedulian, ke pendekatan personal, ke menciptakan hubungan yang harmonis, dan ujungnya nanti kan terciptalah efektivitas organisasi. Kalau misalnya ada yang sedih di antara tim itu gitu ya, itu kan nggak efektif juga jalannya program-program organisasi kita gitu kan ya. Anggaplah satu organisasi, satu pekerjaan dilakukan oleh 5 orang dalam tim misalnya. Satu aja yang sedih gitu kan ya, karena patah hati kah gitu kan ya, karena ditinggal orang yang dicintainya misalnya, karena kehilangan barang yang disukainya misalnya kan ya, atau pacarnya diambil kawan gitu kan, sedihlah dia gitu kan ya. Nah, kemampuan pemimpin ngobati kesedihannya itu kan bentuk perhatian, bentuk kepedulian, bentuk pendekatan personal ya. Bentuk bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis. Pada ujungnya kalau ini ada sedih lagi, berarti program bisa terlaksana sesuai dengan apa yang dirancanakan. Jadi kesedihan itu satu ganjalan dalam organisasi ya, menciptakan keefektifan. Sama dengan tersinggung gitu ya. Kan sedih itu rasa. Ya, rasa kalau ada reaksi dari rasa itu gitu berarti emosi. Sama tersinggung. Tersinggung itu rasa tersinggung ya. Kalau ada reaksi dari ketersinggungan itu jadinya ya, yang rajin itu ya Allah lah. Nah, itu jadinya emosi gitu. Kalau misalnya satu organisasi itu terdiri dari 5 orang, seikung aja ada yang merasa tersinggung, naik misalnya derajatnya ke emosi, dia meraju ya, berarti 4 aja lagi. 4 orang ini kan tidak seefektif 5 orang karena direncanakan tadi tugas itu, pekerjaan itu dilaksanakan oleh 5 orang. Itu ya. Jadi tanggung jawab pemimpin juga untuk bagaimana mengobati itu gitu ya. Walaupun itu urusan individu gitu. Urusan pribadi. Tapi kalau berimbas ke organisasi, karena sedihnya dia, karena ketersinggungannya dia, keefektifan organisasi akan terganggu, berarti itu jadi tanggung jawab pemimpin juga. Nah, itu untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Jadi kalau kehilangan jati diri itu baru dikategorikan sebagai menjadi orang lain gitu ya. Kan ada pertanyaan juga seperti ini gitu ya. Oh, kalau dia jadi pemimpin, dia bersikap sebagaimana pemimpin. Tapi kalau di luar dari kantor, misalnya di luar dari sekolah gitu ya, dia bersikap sebagaimana kawan sepergaulan. Apakah itu berarti dia memiliki kepribadian ganda katanya gitu kan ya? Ketika di kantor sikapnya tegas gitu kan ya, menjalankan aturan, keefektifan dijaga dan lain sebagainya. Pas di luar banyak bercanda gitu kan ya,
maunjun bersamaan gitu kan ya, manyiuli bibinian bersamaan misalnya kan ya, kan ada akan OSISnya gitu ya. Kalau lah pas jadi ketua OSIS berat gitu kan, kada kawa tersalah sedikit gitu kan ya, sampai minum berdiri aja kada kawa ya kalau lah pasti ditagur gitu kan. Nah udah di luar ya santainya kan, itu apakah kepribadian ganda? Bukan gitu kan ya, itu kemampuan beradaptasi. Karena seorang pemimpin harus mampu beradaptasi, ya, menyesuaikan diri, gitu kan ya. Kayak Pian misalnya kan nanti jadi guru misalnya, majar di SMA lawan majar di TK kan jelas beda. Nah kemampuan beradaptasi Pian itu sangat menentukan ya kalau lah. Kalau Pian ngajar di TK tapi sikap Pian sebagaimana Pian ngajar di SMA, nggak akan efektif Pian ngajar di TK itu gitu ya. Nah jadi kan ukurannya tuh di situ gitu ya. Nah, terus lagi tadi pertanyaan dari Sarmila gitu ya. Pemimpin ini kan mampu membuat pengikutnya itu berkorban katanya kan ya. Terus apakah itu tepat gitu ya? Jawabannya apa? Pemimpin yang bisa membuat anggotanya berkorban itu tepat atau tidak? Bagus atau tidak? Pemimpin ini memiliki kemampuan untuk membuat anggotanya, pengikutnya itu rela berkorban gitu ya. Itu pemimpin yang baik atau tidak? Nah, jawabannya tadi yang baik atau tidak? Iya. Nah, lalu kalau pengikutnya tidak rela berkorban, apakah itu mengganggu efektivitas organisasi? Itu kan pertanyaan lanjutannya gitu kan ya. Kita masuk pada istilah berkorban gitu ya. Pemimpin yang membuat anggotanya rela berkorban itu pemimpinnya bagus gitu ya. Dia mampu jadi pemimpin, tapi belum mampu jadi pemimpin yang baik. Karena apa? Berkorban itu ada keterpaksaan gitu ya. Berkorban itu ada beban. Berkorban itu ada tekanan, makanya berkorban. Ya kalau lah, adakah sapi yang ada disembelih itu kan pasrah, itu senang, bahagia gitu kan ya? Kan ada tekanan gitu kan ya, ada keterpaksaan juga gitu kan ya. Nah, istilah berkorban itu ada tekanan, ada keterpaksaan gitu kan ya. Jadi kalau pemimpin membuat anggotanya rela berkorban untuk organisasi, itu bagus gitu ya. Bagus, dia mampu jadi pemimpin, mampu memengaruhi. Ya, tapi akan lebih baik ketika ya dia mampu membuat para pengikutnya tuh rela berjuang bersamanya untuk membesarkan organisasi. Jadi bukan berkorban, karena berkorban itu ada keterpaksaan, ada tekanan gitu kan ya, ada beban. Tapi kalau berjuang itu senang, bahagia. Benar kan ya? Kita misalnya berkorban demi orang yang kita cintai, demi kebahagiaannya, itu sedih. Sedih kada? Nah, asalkan kau bahagia aja, aku rela berkorban aja. Inya tertawa lawan hanyar ya kalau. Inya sanang, tatamu misalnya di mallnya begandengan tangan. Seorang marista. Tekanan ya kalau. Tekanan. Karena tadi berkorban gitu kan ya. Iya. Beda kan dengan berjuang gitu kan ya. Nah, kalau berjuang itu di sisi mana misalnya? Oh, dia memperjuangkan orang yang dicintainya. Dia berjuang supaya mapan. Dia berjuang untuk mencari nafkah untuk orang yang dicintainya. Dia tidak merasakan lelah ketika berjuang itu gitu kan ya. Dia tidak merasa terpaksa karena berjuang itu. Kenapa ya? Karena dia mencintai apa yang diperjuangkannya itu, siapa yang diperjuangkannya itu gitu. Jadi bahasa berjuang itu lebih baik kalau dalam kepemimpinan gitu kan daripada berkorban. Walaupun seorang pemimpin yang bisa membuat pengikutnya itu berkorban itu juga bagus ya. Dia mampu mengaruhi orang lain supaya berani berkorban. Berkorban duit, berkorban tenaga, berkorban pikiran misalnya kan ya. Padahal terpaksa dia mikir, terpaksa beban dia kan. Duit nih terpaksa mengeluarkannya kalau beban mengeluarkan itu tekanan gitu kan ya. Tapi dia mampu, orang-orang itu mengeluarkan uang, itu teknik kepemimpinan juga gitu ya. Mampu memengaruhi. Tapi kalau orang tanpa diminta pun mengeluarkan uang untuk membesarkan organisasi, tanpa diminta pun memberikan ide-ide untuk organisasi,
Ya, tanpa diminta orang mau datang untuk berjuang bersama dia, kerja sama-sama dia gitu ya. Itu kan berjuang gitu ya. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada beban ya. Nah, maka berkorban itu kalau dalam organisasi gitu ya, letaknya di bawah berjuang. Dan setiap yang beruang akan kalah dengan yang berjuang. Iya. Nah, terus itu ya. Jadi poinnya tuh di sana ya. Terus lagi tadi yang terakhir, mengatasi kurang pede katanya gitu ya. Nah, mengatasi kurang pede. Bagaimana sih pemimpin sudah jadi pemimpin tapi kurang pede gitu kan ya? Ya. Nah, makanya ini tadi ya. Pemimpin itu kan tidak hanya dilahirkan gitu ya. Kita yang sadar bahwa diri kita ini bukan dilahirkan sebagai pemimpin gitu ya. Maka kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang bisa belajar untuk menjadi pemimpin, orang yang bisa berlatih untuk jadi pemimpin, orang yang bisa memberanikan diri untuk menjadi pemimpin gitu. Jadi kalau misalnya kekurang pedean ketika menjadi pemimpin itu satu aja masalahnya biasanya, kekurangan jam terbang. Kayak Pian itulah memberi pendapat di diskusi, memberi pendapat menggetar batis misalnya. Kalau lah bertanya aja menggetar batis, itu kurang jam terbang. Coba rancaki, coba jam terbang Pian tuh sudah tinggi gitu kan ya. Apa lalu dah dilihati oleh selokalan ini aja pas Pian berdiri di belakang, pas itu bertahan mata itu kan. Udah apa ya Pian? Biasa kan, karena sudah jam terbangnya tinggi. Nah, istilah jam terbang ini kan adanya pilot bang rejennya kalau lah. Nah, jadi kan makin tinggi jam terbang kan makin kompeten lah, makin mampu lah, dipandang mampu pilot itu gitu kan ya. Nah, kita pun jadi pemimpin seperti itu ya, makin banyak jam terbang, makin mampu. Jam terbang dalam menyampaikan sesuatu ya. Jam terbang dalam mengatasi masalah ya. Banyak aja pemimpin tapi nggak bisa menyelesaikan masalah ya. Ketika misalnya dimintai memecahkan masalah bingung gitu kan ya. Kenapa ya? Karena jam terbangnya kurang. Bisa jam terbang dalam kena masalah kurang, jarang kena masalah dia kan ya, karena jarang mencoba. Bisa jarang juga mecahkan masalah-masalah orang sebelumnya. Tidak berusaha untuk terlibat dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di organisasi itu sebelumnya gitu kan. Nah, jadi segala sesuatunya ya, makanya ya, kalau mau bicara di depan umum bagus, itu syarat kedua jam terbang. Kalau mau jadi pemimpin yang bagus, ya, syarat kedua jam terbang. Kalau mau jadi pemecah masalah, problem solver yang bagus, yang kedua syaratnya adalah jam terbang gitu ya. Kalau mau olahraga gitu ya, main badminton kah, futsal dan sebagainya itu mainnya bagus gitu kan ya. Syarat kedua jam terbang. Kalau mau hubungan itu baik gitu kan ya, jam terbang juga kan. Ya, kalau mau menulis karya tulis ilmiah tuh hebat gitu ya. Bagus, susunan katanya tuh pas gitu ya. Berarti langkah yang keduanya adalah jam terbang. Nah, dan langkah yang pertamanya apa? Langkah pertamanya apa? Langkah pertamanya tuh berani memulai gitu. Bagaimana jam terbangnya bisa tinggi kalau orangnya kada berani memulai, kada berani melangkah. Itu ya. Jadi banyak jam terbang yang dimulai dari keberanian memulai ya, keberanian melangkah, keberanian mencoba. Jadi itu ya. Oke ya. Sudah ya, terjawab ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Jelas ya? Jelas ya? Ya. Ya, jelas ya. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih banyak.